Dokter yang saya hormati, saya sering pura-pura memeluk istri saya saat tidur, atau di banyak malam saya harus berpura-pura lelah hanya untuk menghindari keintiman dalam rumah tangga. Bukan karena saya tidak mencintainya lagi, tetapi karena saya merasa tidak berdaya. Saya hidup dalam kondisi kelelahan, kehilangan nafsu makan, dan dipenuhi rasa cemas. Sekarang apa yang harus saya lakukan? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kedamaian dan kasih sayangnya kepada Anda, kepada saya, dan kepada seluruh umat manusia di bumi ini. Selamat datang di Hidup Sehat 365 program yang kami dedikasikan khusus untuk Anda yang berusia 40 tahun ke atas, agar tetap sehat bertenaga dan terhubung dengan orang-orang tercinta setiap hari dalam setahun. Hari ini saya, Dr. Muhammad, ingin mengajak Anda menyimak kisah yang sangat menyentuh dari seorang pria yang mungkin tidak jauh berbeda dengan Anda. Beliau adalah Pak Hasan, 60 tahun, tinggal di Bandung. Beliau datang dengan keluhan yang sering dianggap sepele, mudah lelah, sulit tidur, kehilangan semangat. Tapi setelah kami bicara lebih dalam, ternyata ada sesuatu yang jauh lebih besar yang beliau rasakan. Perasaan kehilangan jati diri sebagai seorang suami seorang laki-laki. Apa yang dialami Pak Hasan sebenarnya bukan hal langka. Banyak pria seusia beliau mengalami penurunan sirkulasi darah tanpa sadar. Awalnya ringan, kaki dingin, tangan kebas, bangun tidur kurang segar. Tapi lama-kelamaan gejalanya merayap ke hal-hal yang lebih intim. Menurunnya kehangatan dalam hubungan dan bahkan rasa percaya diri yang mulai pudar. Dalam episode ini saya akan menjelaskan mengapa sirkulasi darah adalah kunci yang sering terlupakan dalam menjaga vitalitas pria usia lanjut. Kita juga akan membahas solusi yang sederhana tapi penuh potensi. Sesuatu yang mungkin sudah ada di dapur Anda saat ini. Tapi lebih penting dari itu, saya ingin Anda tahu, perasaan seperti Pak Hasan bukanlah tanda akhir. Justru bisa menjadi awal baru jika kita tahu caranya. Pak Hasan, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita pahami bersama apa sebenarnya yang dimaksud dengan sirkulasi darah lemah. Sirkulasi darah lemah adalah kondisi ketika darah tidak dapat mengalir secara optimal ke seluruh tubuh, terutama ke pembuluh darah kecil yang sangat penting. Kondisi ini kerap tidak disadari karena gejalanya bisa sangat halus. Padahal aliran darah adalah sistem distribusi utama tubuh. Ia membawa oksigen, nutrisi, dan hormon ke seluruh sel, termasuk ke alat vital pria. Ketika aliran ini terganggu, bukan hanya tangan dan kaki yang menjadi dingin, tetapi juga tubuh menjadi lebih mudah. Lelah, sulit berkonsentrasi, dan menurunnya semangat dalam kehidupan sehari-hari. Tidak sedikit pria yang merasa kehilangan gairah, padahal penyebab utamanya adalah kurangnya pasokan darah ke bagian tubuh tertentu. Penelitian dari Harvard Medical School tahun 2018 menyebutkan bahwa gangguan mikrosirkulasi dapat menurunkan fungsi vital bahkan sebelum gejala berat muncul. Salah satu bagian tubuh yang paling terdampak adalah orga. Banyak pria merasa malu atau sungkan membicarakan hal ini, padahal penurunan fungsi alat vital bisa sangat berkaitan dengan sirkulasi yang terganggu. Betul, dokter. Awalnya saya kira hanya kelelahan biasa, tetapi lama-kelamaan saya menyadari bahwa saya tidak merespons seperti dulu. Saya menjadi cepat marah, kehilangan kepercayaan diri, dan mulai menarik diri dari istri saya. Rasanya seperti kehilangan bagian dari diri saya yang dulu. Apa yang Pak Hasan alami juga dialami oleh banyak pria di usia yang sama. Sayangnya kita sering mengabaikannya atau bahkan menormalisasi rasa lelah dan hambar itu sebagai bagian dari penuaan. Padahal ada solusi yang bisa membantu dan semua berawal dari memahami akar permasalahannya, sirkulasi. Untuk para pendengar yang budiman, apakah Anda juga pernah mengalami hal serupa? Tangan dingin, mudah lelah, atau merasa tidak sehangat dulu dengan pasangan? Silakan tulis pengalaman Anda di kolom komentar. Apa yang Anda rasakan dan langkah apa yang ingin Anda ambil. Kami ingin mendengar suara Anda karena berbagi bisa menjadi awal dari penyembuhan.
Jangan lupa untuk menyukai episode ini jika bermanfaat dan berlanggananlah untuk mendapatkan wawasan sehat lainnya. Terima kasih telah mendengarkan dengan penuh perhatian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kesehatan dan ketenangan hati kita semua. Ingatlah bahwa tubuh kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kemampuan luar biasa untuk memperbaiki diri. Namun ia membutuhkan bantuan kita dalam bentuk perhatian ilmu dan tindakan yang tepat. Jangan pernah anggap remeh tanda-tanda kecil dari tubuh, karena bisa jadi itu adalah sinyal awal yang perlu disikapi dengan bijak. Kami di Hidup Sehat 365 percaya bahwa setiap langkah kecil menuju kesadaran adalah langkah besar menuju pemulihan. Mari kita terus belajar berbagi dan saling menguatkan. Terima kasih atas kepercayaan Anda untuk mendengarkan dan menjadi bagian dari komunitas yang peduli akan kesehatan dengan cara yang islami bijak dan penuh kasih. Mengapa pria usia 60 tahun ke atas cenderung lebih rentan mengalami gangguan sirkulasi darah? Ini bukan semata-mata karena penuaan, tetapi karena proses biologis yang memengaruhi struktur dan fungsi pembuluh darah. Pada usia lanjut, produksi nitric oxide dalam tubuh secara alami menurun. Nitric oxide adalah molekul penting yang membantu pembuluh darah tetap lentur dan terbuka. Ketika kadar ini menurun, pembuluh darah menjadi lebih kaku dan sempit. Penelitian dari University of California tahun 2015 menunjukkan bahwa penurunan nitric oxide sangat berkaitan dengan gejala kelelahan tekanan darah tinggi dan menurunnya respon alat vital pria. Selain itu, proses yang disebut dengan disfungsi endotel juga menjadi pemicu. Endotel adalah lapisan tipis di dalam pembuluh darah yang berperan dalam mengatur aliran darah. Ketika lapisan ini rusak akibat pola makan buruk, stres kronis, atau kurangnya aktivitas fisik, maka sirkulasi menjadi terganggu secara signifikan. Saya merasa tubuh saya sudah tidak punya tenaga sama sekali. Dulu saya masih bisa berjalan ke pasar naik sepeda untuk bersantai. Tapi sekarang bahkan menempuh jarak beberapa ratus meter saja terasa berat. Kami berdua masih menjalani kedekatan suami istri sekitar 1 kali seminggu. Namun saya juga mulai merasa mudah marah. Mungkin karena tubuh saya kekurangan oksigen, atau mungkin juga saya terlalu lelah tanpa saya sadari. Apa yang Pak Hasan alami adalah gambaran nyata dari pria usia 60 tahun ke atas yang mengalami penurunan aliran darah. Ini bukan hanya soal usia, tetapi soal gaya hidup, pola makan, dan ketidaktahuan akan pentingnya menjaga kesehatan pembuluh darah. Dan inilah sebabnya mengapa edukasi menjadi sangat penting untuk pencegahan dini dan pemulihan. Selain faktor biologis, ada juga faktor sosial dan psikologis yang membuat pria usia lanjut lebih rentan. Banyak di antara mereka merasa tidak nyaman untuk membicarakan perubahan yang terjadi dalam tubuh mereka. Hal ini diperburuk dengan pandangan bahwa membicarakan kelemahan dianggap tabu atau menurunkan martabat sebagai pria. Akibatnya banyak keluhan diabaikan hingga menjadi masalah serius. Itulah mengapa penting bagi kita semua, khususnya pria usia lanjut, untuk mulai terbuka dan lebih peduli terhadap sinyal tubuh. Bukan sebagai tanda kelemahan, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri dan keluarga. Dengan mengenali risiko sejak dini, kita dapat mencegah dampak jangka panjang yang lebih berat. Kesehatan bukan hanya soal umur panjang, tetapi juga tentang kualitas hidup yang tetap baik dan bermakna. Sekarang mari kita bahas lebih dalam apa yang sebenarnya bisa terjadi jika gangguan sirkulasi ini dibiarkan begitu saja. Sirkulasi darah yang lemah bukan hanya menyebabkan rasa dingin di ujung jari atau kelelahan semata. Jika dibiarkan, ini dapat menjadi sinyal awal dari gangguan vaskular yang lebih serius. Aliran darah yang tidak lancar dapat memperburuk kondisi seperti tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, dan bahkan meningkatkan risiko stroke atau serangan jantung. Yang paling sering luput dari perhatian adalah dampaknya terhadap kualitas hidup secara keseluruhan. Pria dengan sirkulasi buruk sering merasa tidak bertenaga, kehilangan fokus, dan merasa jauh dari pasangan mereka. Hubungan emosional menjadi renggang,
Dan dalam jangka panjang ini bisa memicu perasaan tidak berguna, kecemasan, bahkan depresi. Penelitian dari Jurnal Kardiologi Asia tahun 2019 menemukan bahwa pria usia lanjut dengan gangguan sirkulasi memiliki penurunan signifikan dalam aktivitas sosial dan kedekatan pasangan. Mereka cenderung menarik diri bukan karena tidak peduli, tetapi karena merasa tidak mampu lagi memenuhi peran sebagai suami. Saya sudah mengalami hal itu, dokter. Saya mulai menghindar dari istri saya. Bukan karena saya tidak mencintainya, melainkan karena saya merasa tidak mampu membuatnya bahagia. Saya takut mengecewakannya, sehingga memilih untuk diam, meski di dalam hati saya merasa kosong. Saya bahkan meminum alkohol untuk melupakan semuanya. Perasaan seperti itu sangat umum, dan justru karena itu kita perlu membuka ruang pembicaraan seperti ini. Supaya tidak ada lagi pria yang merasa harus menanggungnya sendiri dalam diam. Kita juga perlu menyadari bahwa sirkulasi darah yang terganggu bukan hanya soal masalah fisik. Ia mempengaruhi mental dan spiritual. Ketika seseorang merasa tidak mampu, ia mulai mempertanyakan harga dirinya, menghindari ibadah, dan perlahan menjauh dari lingkungan sosialnya. Ini bukan sekadar penurunan fisik, tetapi juga penurunan makna hidup. Oleh karena itu, memahami pentingnya sirkulasi darah bukan hanya untuk menjaga tubuh tetap sehat, tetapi juga untuk menjaga semangat hidup, kualitas ibadah, dan hubungan dengan keluarga. Tubuh yang sehat adalah amanah, dan merawatnya adalah bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan langkah yang tepat, banyak yang bisa diperbaiki. Tapi langkah pertama adalah mengenali bahwa ini adalah masalah nyata dan layak untuk diperhatikan dengan serius. Setelah memahami betapa pentingnya sirkulasi darah, mari kita bahas salah satu solusi alami yang mungkin terdengar sederhana, tetapi didukung oleh sains, yaitu natrium bikarbonat, atau yang lebih dikenal dengan baking soda. Banyak orang mengira baking soda hanya digunakan untuk membuat kue atau membersihkan peralatan dapur. Namun penelitian menunjukkan bahwa zat ini dapat membantu menetralkan keasaman dalam tubuh. Ketika tubuh terlalu asam, pembuluh darah bisa menyempit dan ini menghambat aliran darah. Dengan menyeimbangkan pH tubuh, baking soda membantu menciptakan kondisi yang lebih baik untuk sirkulasi. Penelitian dari Journal of Applied Physiology tahun 2017 menunjukkan bahwa konsumsi natrium bikarbonat dalam dosis kecil dapat meningkatkan efisiensi aliran darah ke otot dan jaringan halus termasuk orga. Ini menjadi sangat relevan bagi pria usia lanjut yang mengalami penurunan aliran darah ke bagian vital tubuh. Jujur saya tidak menyangka, dokter. Awalnya saya pikir itu hanya mitos atau pengobatan orang zaman dulu. Tapi setelah mendengar penjelasan ilmiahnya, saya jadi penasaran. Apalagi kalau bisa membantu tanpa harus minum obat keras. Tepat sekali, Pak Hasan. Tentu saja kita tidak menyarankan baking soda sebagai obat utama, melainkan sebagai bagian dari pendekatan holistik. Ini bisa menjadi pendukung alami yang memperbaiki kondisi internal tubuh agar lebih responsif terhadap pemulihan. Baking soda bukanlah solusi ajaib, tetapi ia dapat membantu tubuh menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Dan jika digunakan dengan benar, ia dapat menjadi langkah awal yang signifikan menuju perbaikan. Namun penting untuk diingat bahwa setiap tubuh berbeda. Meskipun baking soda bisa membantu sebagian orang, tetap perlu kehati-hatian. Dosis yang tepat dan waktu konsumsi yang sesuai adalah kunci agar manfaatnya bisa dirasakan tanpa menimbulkan efek samping. Dalam praktik saya selama lebih dari 30 tahun, saya telah melihat bagaimana pendekatan alami seperti ini bisa menjadi titik balik bagi banyak pasien. Ketika seseorang mulai memperhatikan apa yang mereka masukkan ke dalam tubuh dengan bijak, perlahan tubuh mulai merespons dengan lebih baik. Tubuh menjadi lebih ringan, pikiran lebih jernih, dan koneksi dengan pasangan pun mulai terasa kembali. Yang terpenting adalah tidak terburu-buru mengharapkan hasil instan. Baking soda bukan alat sulap, tetapi ketika dipadukan dengan hidrasi yang cukup, pola makan seimbang, dan gaya hidup aktif, ia bisa memberikan hasil yang mengejutkan.
Mari kita bahas lebih spesifik bagaimana cara menggunakan baking soda dengan aman. Karena seperti yang saya sebutkan sebelumnya, meskipun ini bahan alami, jika digunakan sembarangan tetap bisa berisiko. Bagi pria dewasa sehat di atas usia 60 tahun, titik awal yang aman adalah 1/4 sendok teh baking soda dicampur dengan 1 gelas penuh air putih, dikonsumsi di pagi hari saat perut kosong. Ini membantu tubuh menyerap manfaatnya tanpa terganggu oleh proses pencernaan makanan. Sangat penting untuk tidak mengonsumsi lebih dari 1 kali sehari dan jangan dikonsumsi sebelum tidur atau setelah makan besar. Kenapa? Karena bisa menyebabkan rasa tidak nyaman di lambung serta memengaruhi tekanan darah jika digunakan berlebihan. Saya mengikuti petunjuk dokter dan merasakannya sendiri. Awalnya saya ragu, tapi setelah 2 minggu saya merasa tubuh lebih ringan. Saya bisa tidur lebih nyenyak, dan tangan saya tidak lagi sedingin dulu saat bangun pagi. Apa yang dirasakan Pak Hasan adalah contoh dari efek positif jika digunakan dengan tepat. Namun saya juga harus menekankan bahwa baking soda mengandung natrium dan ini bisa memengaruhi tekanan darah serta fungsi ginjal jika tidak diatur dengan hati-hati. Jadi bagi siapapun yang sedang dalam pengobatan hipertensi atau gangguan ginjal sangat penting untuk berkonsultasi dulu dengan dokter sebelum mencoba. Selain itu perhatikan hidrasi. Tubuh yang cukup air akan membantu menjaga keseimbangan elektrolit dan mendukung fungsi sirkulasi. Jangan tunggu sampai haus, biasakan minum air putih secara berkala sepanjang hari. Selain aturan dasar tadi, waktu juga sangat penting. Mengapa pagi hari sebelum makan menjadi waktu terbaik? Karena pada saat itu, tubuh sedang dalam kondisi paling netral dan sistem pencernaan belum bekerja aktif. Ini memungkinkan tubuh menerima zat dengan lebih efisien, termasuk baking soda. Dan jika dalam beberapa hari Anda merasa perut kembung, tidak nyaman, atau tekanan darah meningkat, segera hentikan penggunaan dan konsultasikan dengan tenaga medis. Jangan pernah merasa malu untuk bertanya atau meminta arahan. Itu bukan tanda kelemahan, tetapi tanda kepedulian terhadap diri sendiri. Saya selalu menyarankan untuk mencatat reaksi tubuh setiap hari saat memulai kebiasaan baru termasuk penggunaan baking soda. Dengan begitu, kita bisa melihat pola perubahan dan mengetahui apa yang perlu disesuaikan. Apakah lebih segar saat bangun tidur? Apakah rasa dingin di ujung jari berkurang? Atau mungkin mulai terasa semangat dalam menjalani hari? Inilah bagian dari merawat tubuh sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya dengan niat yang baik, tetapi juga dengan upaya yang bijak. Ingat, tidak ada usaha yang sia-sia jika dilakukan dengan kesungguhan dan tawakal. Setiap tegukan air, setiap kebiasaan kecil yang sehat bisa menjadi langkah menuju tubuh yang lebih kuat dan hidup yang lebih berkah. Untuk mengakhiri perbincangan kita hari ini, saya ingin berbagi satu kisah yang sangat menyentuh hati saya. Namanya Pak Idris, 76 tahun, seorang duda yang tinggal di Yogyakarta. Ia datang dengan harapan kecil. Saya hanya ingin merasa sedikit lebih hidup lagi, dokter. Mungkin masih ada kesempatan. Kami mulai dengan rutinitas sederhana 1/4 sendok teh baking soda, segelas air putih pagi hari sebelum makan. Tapi yang membuat perubahan bukan hanya itu, melainkan satu hal yang sering dilupakan banyak orang: konsistensi. Pak Idris melakukannya dengan sabar setiap hari, dengan hati yang terbuka. Beberapa minggu kemudian ia kembali ke klinik dengan wajah cerah. Ia tidak berbicara banyak, hanya tersenyum dan berkata, "Saya tidak menyangka bisa merasakan kehangatan ini lagi. Bukan hanya di tubuh, tapi juga di hati." Saya juga merasakan hal yang sama, dokter. Dulu saya pikir hari-hari terbaik dalam hidup saya sudah berlalu. Tapi sekarang saya percaya bahwa selama kita masih bernapas, harapan itu selalu ada. Kita tidak perlu melakukan hal besar, cukup satu langkah kecil setiap hari. Yang paling penting, saya dan istri saya bisa saling mencintai kembali. Apa yang kita pelajari hari ini bukan hanya tentang sirkulasi darah atau baking soda, tapi tentang pentingnya mengenali tubuh, menghormatinya, dan memberikan apa yang ia butuhkan dengan cinta dan tanggung jawab. Saya ingin mengingatkan dengan tulus, jangan pernah mengobati diri sendiri,
tanpa pengetahuan yang benar. Konsultasilah terlebih dahulu, pahami kondisi tubuh dan lakukan dengan niat baik serta tawakal. Satu hal yang perlu kita pahami bersama adalah bahwa perubahan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang satu keputusan sederhana seperti memulai hari dengan segelas air dan sedikit perhatian pada tubuh bisa menjadi awal dari sesuatu yang luar biasa. Kami tidak pernah menjanjikan mukjizat atau solusi instan karena kesehatan bukanlah lomba cepat. Ia adalah perjalanan. Dan dalam setiap perjalanan ada waktu untuk belajar, untuk mencoba, dan untuk bangkit. Yang terpenting adalah jangan berhenti. Teruslah berusaha, teruslah mendengarkan tubuh dan jangan ragu untuk mencari bantuan. Saya yakin banyak dari kita yang mungkin sedang menghadapi rasa takut ragu atau bahkan malu. Tapi percayalah, tidak ada yang perlu disembunyikan. Di sini kita belajar bersama dengan hati yang terbuka dan semangat yang tulus. Karena setiap orang berhak merasa sehat, berhak merasa terhubung kembali dengan orang yang ia cintai, dan berhak untuk hidup dengan penuh makna hingga akhir usia. Mari kita jaga tubuh kita sebagai bentuk rasa syukur. Setiap napas adalah amanah, dan setiap hari adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap langkah kecil kita hari ini bisa menjadi awal dari perubahan besar esok hari. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, kami mengundang Anda untuk terus mendukung kami dengan menyukai dan mengikuti podcast ini. Bagikan episode ini kepada sahabat saudara atau siapapun yang Anda cintai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita semua kesehatan umur yang berkah dan hati yang selalu lapang menerima kebaikan. Terima kasih telah menyimak Hidup Sehat 365. Sampai jumpa di episode berikutnya insya Allah.